Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Selamat pagi Ananda kelas 4. Apa kabar Ananda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar bahasa Arab. Nah, kalau pada pertemuan kemarin kita sudah belajar beberapa kosakata bahasa Arab tentang at-tabi'ah atau nature, sekarang kita akan belajar sedikit percakapan tentang at-tabi'ah. Bisa Ananda lihat di buku pengetahuan umum halaman 111. Nah, ya di sini ada al-hiwar di atasnya. Oke. Nah, al-hiwar di sini kita akan belajar tentang at-tabi'ah. Di sini kita kan di buku ada contoh Arif dan Ahmad yang sedang bercakap-cakap tentang alam. Nah, Pak Fahad sudah salin ke dalam kertas yang ditempel di sini ya biar lebih jelas tulisannya. Oke. Di sini Pak Fahad ada dua percakapan. Yang pertama percakapan antar laki-laki dan ini percakapan antar perempuan ya. Karena nanti untuk membedakan kalimat tanyanya. Oke, di sini kita mulai dari percakapan yang untuk laki-laki. Di sini ada Arif dan Ahmad. Arif bertanya kepada Ahmad, "Ila aina satatamasya fi yaumil utlah?" Nah, terus kata Ahmad menjawab, "Sa'atamasya ila syati'il bahri fi yaumil utlah." Oke ya. Terus yang di sini untuk perempuan, "Ila aina satatamasyaina fi yaumil utlah?" Terus Fatimah menjawab, "Sa'atamasya ila syati'il bahri fi yaumil utlah." Nah, di sini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki menggunakan satatamasya, kalau perempuan menggunakan satatamasyaina, ya. Seperti kemarin, kalau perempuan itu kalau untuk laki-laki dalam percakapan tentang al-makunul amah satadhabu, kalau untuk perempuan satadhabina. Jadi ada perbedaan. Nah, Pak Fahad, kok aku belum tahu nih arti dari percakapannya. Nah, ya. Jadi, ini artinya Pak Fahad juga sudah tuliskan. Ila aina pada percakapan al-amikinul lamah pasti Ananda sudah tahu apa artinya. Nah, betul. Ila aina artinya adalah kemana. Nih, ila aina artinya adalah kemana. Tuh, ila aina kemana. Terus satatamasya atau satatamasyaina ini walaupun berbeda bentuknya tapi artinya sama. Ya, artinya adalah satatamasya atau satatamasyaina, kamu akan jalan-jalan. Nah, ya istilah jalan-jalan di kita mah apa? Liburan, rekreasi ya. Makanya dalam bahasa Indonesia ada istilah tamasya. Bertamasya itu diambil dari bahasa Arab ya, tamasya. Artinya jalan-jalan. Nah, seperti itu ya. Jadi ila aina satatamasya artinya adalah kemana kamu akan jalan-jalan. Ini juga sama. Ila aina satatamasyaina, kemana kamu akan jalan-jalan. Nah, terus arti dari fi yaumil utlah artinya adalah pada hari libur atau pada waktu liburan ya. Fi yaumil utlah pada hari libur atau pada waktu liburan. Jadi kalau dari sini ila aina satatamasya fi yaumil utlah, kemana kamu akan jalan-jalan pada hari libur, ini juga sama. Ila aina satatamasyaina fi yaumil utlah, kemana kamu akan jalan-jalan pada hari libur. Nah, jawabannya sa'atamasya ini juga sama sa'atamasya. Nah, sa'atamasya artinya adalah saya akan berlibur. Nah,
Ila itu artinya ke. Misalkan di sini syati'il bahri. Coba masih ingat apa itu syati'il bahri? Betul. Syati'il bahri artinya adalah pantai. Jadi artinya syati'il sa'atamasya sa'atamasya ila syati'il bahri, saya akan berlibur ke pantai. Fi yaumil utlah, pada hari libur. Nah, gimana? Sudah paham kan artinya dan bagaimana cara membuat kalimatannya yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan tentang apa? At-tabi'ah. Nah, jadi di sini percakapannya membahas tentang kemana sih akan berlibur. Tujuannya tempat-tempat wisata yang berbau alam ya, contohnya gunung, hutan, sungai, bukit, air terjun, danau, pulau, laut, dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi sekali lagi percakapan di sini ya itu membahas tentang kemana akan berlibur ya, seperti tadi yang telah Pak Fahad terangkan ya, contohnya ila aina satatamasya fi yaumil utlah atau ila aina satatamasyaina fi yaumil utlah, artinya adalah kemana kamu akan berlibur pada hari libur ya. Jawabannya satamasya ila syati'il bahri, contoh fi yaumil utlah, saya akan berlibur ke pantai pada hari libur misalkan. Nah, nanti yang diganti itu adalah ininya, tempatnya ya. Dalam nanti tugas Ananda percakapan ini yang diganti nih, tempatnya. Contoh, mau berlibur ke gunung misalkan. Ilaina satatamasya fi yaumil utlah. Nah, jawabannya sa'atamasya ila apa gunung? Nah, ilal jabali fi yaumil utlah. Ya. Pak Fahad, aku teh bingung. Kalau sudah pakai ila itu apakah misalkan jadi jabalun atau jadi gobatun atau jadi jabali atau gobati? Nah, kita lihat di sini. Nih, jadi kalau nanti misalkan pada contoh kalimat, misalkan sa'atamasya ila syati'il bahri fi yaumil utlah. Jadi setelah memakai kata ila itu artinya kemana, maka nanti akan berubah ya. Jadi bukan jabalun, bukan gobatun, bukan nahrun, bukan talun, bukan syalalun, bukan buhairotun, bukan jazirotun, bukan bahrun, bukan sohroun. Tapi kalau sudah ada kata ila menjadi seperti ini. Misalkan ilal jabali, ilal ghobati, ilal nahri, ilal tali, ilal syalali, ilal buhairoti, ilal jaziroti, ilal bahri, ilal sahroi. Artinya apa? Misalkan ini ilal jabali ke gunung, ilal ghobati ke hutan, ilal nahri ke sungai, ila tali ke bukit, ila syalali ke air terjun, ilal buhairoti ke danau, ilal jaziroti ke pulau, ilal bahri ke laut ya, ilal sohroi ke padang pasir. Nah, jadi misalkan nih kalau ilal jabali, Pak Fahad bikin contoh pertanyaannya seperti yang tadi ya. Misalkan ila aina satatamasya atau satatamasyaina fi yaumil utlah, misalkan sa'atamasya ilal jabali fi yaumil utlah. Nah, seperti itu. Terus misalkan kalau pakai yang ini, ila aina satatamasya atau satatamasyaina fi yaumil utlah, jawabannya sa'atamasya ilal ghabati fi yaumil utlah. Seperti itu. Ini juga sama ke bawah ya, misalkan ini ila aina satatamasya atau satatamasyaina fi yaumil utlah, sa'atamasya ilan nahri fi yaumil utlah. Ini juga sama, misalkan ila aina
Nah, jadi sekarang tugas Ananda adalah membuat percakapan. Boleh misalkan nanti percakapannya itu misalkan dengan bunda, dengan ayah, boleh dengan adik, boleh dengan kakak, boleh dengan paman, boleh dengan siapa aja ya, boleh dengan teman juga ya. Nah, percakapannya apa? Percakapannya seperti ini ya. Percakapan tentang bertanya nanti mau berlibur atau jalan-jalan kemana. Nah, nanti Ananda tinggal mengganti ininya ya. Nah, satatamasya. Kalau misalkan lawan bicaranya adalah laki-laki, maka pertanyaannya ila aina satatamasya fi yaumil utlah. Kemana kamu akan jalan-jalan pada hari libur? Jawabannya misalkan saat tamasya ila. Nah, ini nanti diganti ya sesuai dengan tempat yang akan dituju. Misalkan ininya jadi ilal jabali, ilal ghobati, ilal nahri, ilal tali, ilal shalali, ilal buhairoti, ilal jaziroti, ilal bahri, ilal sahrai ya, seperti itu. Ininya sama ya, fi yaumil utlah. Jadi yang diganti itu hanya ini dan ini ya. Digantinya dengan apa? Kalau yang untuk perempuan bukan satatamasya tapi satatamasyaina. Ya, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Dan ini tempat tujuan jalan-jalannya dirubah ya sesuai dengan nanti tujuannya. Jadi bikin minimal 5 contoh percakapan ya. Patokannya apa? Patokannya ini. Jadi nanti yang digantinya ini. Misalkan yang pertama ila syatil bahri, yang kedua ilal jabali, yang ketiga ilal qubati, yang keempat ilal nahri, yang kelima misalkan ilal tali ya. Minimal bikin 5 contoh ya. Ingat percakapannya harus dihafal ya, dihafal beserta artinya ya. Jadi berlatih dulu sebelum menghafalkan percakapannya. Jadi tugas Ananda setelah menyimak video ini adalah berlatih seperti yang Pak Fahad contohkan ya. Terus setelah berlatih coba hafalkan hasil latihan Ananda ya. Minimal bikin 5 contoh percakapan ya. 5 contoh percakapan ya. Ingat yang digantinya itu ini dan ini ya. Kalau ini tergantung dengan siapa nanti lawan bicara kita. Kalau ini diganti dengan tujuan nanti kita mau pergi kemana ya. Nah, minimal 5. Terus nanti setelah hafal, kirimkan hafalannya dalam bentuk audio voice note ke WhatsApp Pak Fahad. Insya Allah mudah ya. Semangat terus Ananda untuk belajar dan mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu gurunya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.